Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aneka Falilah. Saya dari kelas 10 MM2. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara atau tutorial membuat logistik multiplexer, recorder, dan juga register. Baiklah, dan kita akan langsung saja mulai. Kita akan mulai dengan yang multiplexer. Itu yang pertama. Pertama-tama, untuk membuat multiplexer kita akan membutuhkan 4 buah input dulu di sini, di sampingnya. Kita akan ambil dulu inputnya 1 dan kedua, dan yang ketiga, dan keempat. Oke, lalu setelah kita memasukkan 4 buah input di samping, kita akan menambahkan 2 input lagi di atasnya. Kita tambahkan dulu. Oke, pas. Dan untuk input yang di atas, kita ubah arahnya ke bawah. Kita akan mengubah arahnya ke bawah ya, bukan ke samping. Oke, udah. Dan kita tambah lagi inputnya. Dengan sejajar guys ya. Dan arahnya juga untuk ke samping. Maksudnya untuk ke bawah arahnya, bukan ke samping. Dan setelah itu kita menambahkan 4 buah gerbang, yaitu adalah gerbang N. Oke, kita akan menambahkan gerbangnya dulu guys ya. Tambahkan 4 buah gerbang ini dengan sejajar dengan inputnya guys ya. Oke, 1, 2, dan yang kedua guys ya. Kita harus sejajar untuk menambahkan gerbang N ini, sejajar dengan inputnya. Dan yang ketiga. Oke, ini dirapiin dulu bentar ya, biar pas gitu. Oke, dan setelah selesai menambahkan gerbang, nah kita juga harus menambahkan 1 gerbang lagi, yaitu gerbang NOT. Kita akan ambil gerbang NOT-nya dan kita letakkan di atas. Dan gerbang NOT-nya kita arahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah ya, bukan ke samping. Dan kita atur dulu biar rapi. Kita tambahkan laser lagi ya, dan arah juga ke bawah. Dan setelah itu, oke, bentar kita rapi dulu bentar, agar biar rapi ya. Oke. Nah. Dan ya, kita harus mengubah inputnya dari 5 menjadi 3 ya. Karena di sini kita butuhnya 3. Oke, kita ubah dulu.
Dan sekarang kita tinggal menambahkan alurnya ya di sini. Langsung aja kita tambahkan alurnya dan kita akan mulai dari input yang pertama. Dan sebelumnya kita kasih nama dulu di inputnya. Dan gerbangnya juga kita kasih nama ya. Ini kita kasih namanya simpel aja ya. Jadi itu tuh untuk membedakan ya, biar lebih mudah kita menambahkan alurnya. Oke, setelah itu dan gerbangnya juga kita kasih nama ya. Oke, dan setelah itu baru kita menentukan alurnya dan kita sambungkan dari input menuju gerbang pertama. Oke, dari input yang A menuju ke gerbang yang 1. Begitu juga yang input B kita sambungkan ke gerbang kedua, input C ke gerbang ketiga, dan input D ke gerbang keempat. Jika sudah, kita lanjut ke gerbang E. Kita tarik alurnya sampai ke bawah melewati semuanya. Dan begitu juga dengan input F, tarik sampai bawah juga. Dan kita sambungkan ke gerbang NOT. Oke, bentar ini kita kecilin dulu sedikit. Nah, baru kita sambungkan. Oke, dan satu lagi. Oke, jika sudah disambungkan, kita akan menambahkan alurnya lagi dari gerbang NOT. Dari gerbang NOT ini kita tarik ke bawah sejajar dengan yang tadi. Oke, dan begitu juga gerbang NOT berikutnya. Setelah itu kita akan menyambungkan dan mulai dari gerbang yang pertama. Oke, lalu tengahnya kita sambungkan juga. Dan gerbang kedua juga sama seperti gerbang pertama. Tetapi untuk tengahnya kita ambil dari aliran input F. Oke. Nah, ini kita ambil dari aliran input F. Nah. Dan gerbang ketiga sama alurnya seperti gerbang pertama. Kita beresin dulu dari ujungnya, kita tarik ke gerbang ketiga dan lanjut ke tengahnya. Nah, dan lanjut ke gerbang keempat sama dengan gerbang kedua. Oke, kita tarik dari ujung dan tengahnya juga. Oke, nah, jika sudah, kita harus menambahkan satu gerbang, yaitu gerbang OR di sini untuk sebagai outputnya nanti. Oke, di sini kita letakkan di tengah-tengah ya. Dan inputnya kita ubah dari 5 menjadi 4 karena sesuai dengan gerbang N yang ada, yaitu adalah 4. Dan setelah itu kita tambahkan outputnya dulu, baru kita sambungkan alurnya. Jika sudah semua, kita tinggal menyambungkan ke outputnya. Oke, kita sambungkan. Oke, dan gerbang kedua dan gerbang ketiga.
password. Oke, nah udah. Jika sudah, kita sambungkan gerbang OR-nya ke output. Dan jika selesai, saya akan menjelaskan semuanya fungsi dari Logisim multiplexer ini. Oke, kita hidupkan dulu ininya, inputnya. Jika di atas ini adalah 00, yang menyala adalah gerbang pertama. Tapi bila di sini yang kita ubah adalah 01, maka yang menyala adalah gerbang kedua. Bila di sini 10, maka yang menyala adalah gerbang ketiga. Dan jika 11, yang menyala adalah gerbang keempat. Baiklah, menurut saya tuh ini cukup untuk Logisim multiplexer. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan teknis tadi, karena baru pertama juga menggunakan Logisim. Dan ya, terima kasih. Oke, baiklah, dan selanjutnya kita akan membuat Logisim decoder. Untuk membuat Logisim decoder, kita membutuhkan 2 buah input. Dan kita langsung aja mengambil inputnya. Oke, yang pertama kita letakkan di samping dulu. Dan yang kedua, oke, dan setelah itu kita menambahkan 4 buah gerbang, yaitu gerbang N. Kita ambil, kita letakkan di atas. Oke, satu lagi kita terapin dulu. Dan yang kedua, oke, yang kedua, yang ketiga sekarang. Oke, ntar ini kita rapiin dulu ya, kita cek biar apakah rapi. Dan yang keempat, yang terakhir. Oke, nah jika sudah 4 buah gerbang N, kita akan menambahkan 4 buah output dan sejajar dengan gerbang N nya. Kita bakalan ngambilin gerbang outputnya, bukan gerbang tapi output doang. Oke, harus sejajar ya, biar mudah ntar membuat alirannya. Oke, terus lagi. Dan yang keempat. Oke, setelah itu kita akan menambahkan 2 gerbang lagi, yaitu gerbang NOT. Kita tambahkan di dekat inputnya. Oke, letakkan di dekat inputnya guys ya. Oke, dan 2. Bentar, oke. Dan kita akan menambahkan namanya dulu. Kita akan menambahkan nama di bagian inputnya dulu ya. Oke. Oke, ini gerbang B, input B maksudnya. Setelah itu gerbangnya kita kasih nilai 2 semuanya. Jadi semua gerbang tuh kita kasih nilainya 2 ya. Dari nilai sebelumnya kita kasih dari nilai 2. Semua gerbang itu kita kasih nilai 2. Kita kasih 2. Dan ini juga nilainya 2 ya. Oke, dan setelah itu kita kasih nama pada gerbang dan outputnya ya. Kita kasih namanya simpel aja ya, misalnya 1, 2, 3, 4, atau bisa juga dengan A, B, C, D ya. Sini saya akan
ngasih nama 1 2 3 dan 4. Oke, outputnya kita kasih nama juga. Oke, 3. Oke, 3. Ya, ini 4. Oke, dan jika sudah kita kasih nama semuanya, kita tinggal buat alirannya dari input A ke gerbang NOT. Dan input B juga begitu. Lalu gerbang NOT kita sambungkan alirannya ke gerbang yang pertama. Lalu kita ambil alirannya ke sini dan disambungkan ke gerbang yang kedua. Kita sambungkan gerbang kedua. Oke. Lalu untuk gerbang NOT kedua kita sambungkan ke gerbang pertama. Oke, gerbang pertama ya. Nah, situ guys. Lalu kita ambil alirannya lagi dan disambungkan ke gerbang yang ketiga. Kita ambil alirannya dan kita sambungkan ke gerbang ketiga maksud saya. Lalu aliran dari gerbang ke-1 kita turunkan ke bawah sampai gerbang ketiga. Nah, lalu kita ambil dari sini untuk menyambungkan gerbang keduanya. Kita ambil dari sini. Nah, dan tinggal gerbang yang keempat. Untuk gerbang keempat kita ambil dari sini dan sambungkan ke gerbang keempat. Oke. Dan terakhir kita ambil dari sini. Nah, dan kita tinggal menyambungkan semua gerbang ke masing-masing outputnya. Oke, kita sambungkan gerbang 1, kita sambungkan ke output 1 ya. Oke, kita sambungkan. Dan gerbang kedua kita sambungkan ke output 2, dan gerbang ketiga kita sambungkan ke output 3. Oke, bentar. Nah, dan gerbang keempat kita sambungkan ke output 4. Maaf guys, tadi ada kesalahan pada aliran gerbang ketiga dan sudah saya perbaiki seperti di video ini ya. Nah, saya sudah perbaiki ya. Jadi tidak ada kesalahan, maaf. Dan saya akan menjelaskan sekarang. Oke. Kita kasih 00. Bila inputnya 00, yang menyala yaitu adalah gerbang pertama. Dan jika di sini 10, yang menyala yaitu gerbang kedua. Dan bila di sini 01, yang menyala adalah gerbang ketiga. Dan bila di sini 11, yang menyala adalah gerbang keempat. Oke, dan sekian untuk yang decoder ya. Mungkin maaf bila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan ya, karena saya juga baru guys. Dan ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membuat logism register. Dan pertama kita akan membutuhkan clock. Kita bakalan ambil dulu clocknya di sini. Dan kita letakkan di sini. Oke, dan lalu kita akan menambahkan input di bawah clock. Jika sudah, kita akan menambahkan 3 buah D flip flop. Kita cari dulu D flip flopnya. Oke, ini dia. Oke, 1 kita akan menambahkannya. Oke, dan yang kedua. Dan yang ketiga. Oke. Jika sudah, kita akan menambahkan 3 buah LED.
Oke, ini kita rapiin dulu. Setelah itu baru kita bakalan mencari LED-nya. Ini dia LED-nya. Kita letakkan di atas antara jarak di flip flop itu ya. Ini ntar rapiin dulu. Dirapiin dulu. Oke. Dan kita tambah lagi LED-nya di atas juga. Dan untuk LED terakhirnya kita letakkan di depan di flip flop yang terakhir ya. Oke, dan jika sudah semua, kita akan menambahkan alirannya dari clock ke D flip flop pertama. Kita akan tambah alirannya. Oke. Dan D flip flop pertama kita arahkan ke D flip flop kedua, dan begitu juga flip flop kedua disambung ke flip flop ketiga. Oke, dan flip flop ketiganya kita alirkan ke LED outputnya atau LED terakhir ya. Lalu dari sini kita membuat aluran menuju flip flop ketiga. Nah, aduh kelewatan, ini dia. Oke, kita belokkan ke bawah. Oke, nah setelah itu kita tinggal menambahkan aliran menuju LED pertama dan kedua. Ini LED pertama dan LED kedua. Jika sudah, kita tinggal membuat alur pada input menuju flip flop pertama. Oke. Dan jika sudah, kita klik inputnya dan hidupkan semua flip flopnya, dan registernya pun berjalan. Dan ya, mungkin sekian dari saya untuk tutorial cara membuat logism register dan juga logism multiplexer dan juga decoder ya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis tadi, mohon dimaafkan karena saya juga baru memulai untuk belajar tentang logism ya. Jadi sekian dan terima kasih.